Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Ayah. wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, umat sekalian, di sore hari ini kita masih diberikan taufik, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali belajar kita. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita, kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Wafaqanallahu jami'an. Umat sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah membagikan soal latihan dan alhamdulillah umat juga sudah mengerjakannya dan bahkan Alhamdulillah sudah Ustaz. dikumpulkan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun coba hari ini kita ulas uh, soal latihan ini dan sekaligus sebagai murajaah. Ini sebenarnya soal latihan ini sudah mewakili materi-materi yang kita pelajari. Subhanallah jami'ah. Kita mulai dari majmu'at soal al-awal. Tapi sebelumnya Mas sekalian, tentu di soal di sini di bagian atas itu ada kolom ism talib awit talibah. Maka nanti diisi Tulis Ibu ya. nama. Nah, Nah, ditulis Ustaz. Udah. sekali mau mengerjakan diisi. Jangan sampai lupa. Atau kalau misalkan dijawabnya di kertas masing-masing pun tetap ditulis nama di bagian atas. Kemarin kita juga sudah menjelaskan, kemarin Perintah. sudah kita jelaskan maksud dari perintah setiap kelompok soal, ya kan Ibu? Setiap Nah, kelompok soal ini perintahnya maksudnya bagaimana? Dan saya sudah kirimkan juga rekaman tersebut di pekan lalu. WAG. Nah, Ustaz. Baik. Dan untuk saat ini kita langsung saja coba untuk menjawab latihan-latihan ini. Dimulai dari al-majmu'at soal al-ula, kelompok soal yang pertama. Ajib atau ajibi 'anil as'ilatil atiyah mustanadan lima qara'at. Ajibi, jawablah. 'Anil as'ilatil atiyah, pertanyaan-pertanyaan berikut. Mustanidan atau mustanadan lima qara'at. Lima qara'at. Dengan apa itu sekalian? Berdasarkan apa yang kau baca. Di sana ada bacaan yang singkat sekali. Ana talibun jadidun ji'tu min Indonesia. Ma dhahabtu ila Misra min qablu. Umat sekalian, seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yang paling penting di sini bukan hanya sekedar menjawab, tapi cara menjawabnya sesuai dengan bentuk soal. Karena di sana kita munculkan soal-soal yang mungkin tidak biasa seperti di sana atalibun jadidun anta am qadimun. Di sana ada istifham a di awal, kemudian di tengah-tengah ada am. Ada Maka, antara pilihan. maka ini menunjukkan pilihan dan jawabannya berarti bukan antara na'am atau la seperti pertanyaan A biasanya. Kalau dulu di semester 1 kita ada pertanyaan A, ahadza kitabun? Jawabannya tentu antara na'am atau la. Na'am, hadza kitabun atau la, hadza daftar. Gitu kan Ibu ya? Tapi di sini ada am di tengah-tengah. Seperti yang kita pelajari di semester ini. Am ini untuk pilihan. Maka jawabannya langsung. Maksudnya langsung, jawabannya langsung dipilih salah satu dari pilihan-pilihan yang ada di sana. Di sana, A, qadibun jadidun am qadimun, ada dua pilihan. Jadid, am qadim, ya kan Ibu ya? Nah, Berarti jawabannya langsung pilih salah satu saja. Sesuai dengan bacaan. Sesuai dengan bacaan. Kalau di bacaan,
Ana talibun jadidun. Talibun jadidun. Berarti itu jawabannya berarti. Berarti itu Naam, jawabannya. Ustaz. Langsung kita tulis ana talibun Ana jadidun. talibun jadidun. Jadi Ah, tidak perlu dijawab menggunakan na'am atau la. Begitu Ibu Ben. naam, Wadah Ustaz. Muhammad. Na'am. Hadi. Ini mewakili satu materi pembahasan di semester 3 ini. Wafaqanallah jami'an. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. إن لم يكن لديكن سؤال فنستمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما السؤال؟ أنت من إندونيسيا أليس كذلك؟ آه Iya. أليس كذلك. طيب, ini juga model atau jenis pertanyaan yang lain lagi, mahasiswa sekalian. Di sana masih menggunakan kata tanya a, tapi setelahnya Ada disebutkan Alaisa. adatun nafi, laisa. A itu artinya kalau kita terjemahkan satu persatu, tentu artinya misalkan A itu artinya apakah, laisa artinya tidak. Tidak. Tapi kalau misalnya dirangkai alaisa kadzalik, mungkin bisa kita terjemahkan bukankah demikian, gitu kan Ibu ya? Naam. Nah, jayid. Dan sebenarnya ini yang kita bahas sebelumnya yang kita sebut dengan istifham manfi. Istifham manfi. Yaitu kata tanya istifham menggunakan a dan diikuti dengan adatun nafi, kata yang digunakan untuk menafikan. Dan kata yang digunakan untuk menafikan di sini sebenarnya tidak terbatas hanya laisa saja. Setiap kata yang bisa untuk menafikan bisa juga dirangkai dengan a. Jadi kalau di sini naam pakai alaisa, bisa juga misalkan ala ala yadhhabu Khalidun ilal madrasah misalkan. Ala la an-nafiyah di sana. Atau misalkan pakai ma an-nafiyah, ama raja'a Muhammadun minal madrasati, ama tidakkah Muhammad telah pulang gitu kan. Ama raja'a Muhammadun minal madrasah. Bisa pakai alaisa, bisa pakai ala, bisa pakai ama, atau bisa juga pakai alam, alamma. Alamma artinya belum atau tidak. Subhanallah. Jami'an. Intinya itu adalah istifham manfi. Nggak tahu kalau di dalam bahasa kita eh, mungkin ada yang disebut dengan kata tanya negatif. Tidakkah? Bukankah? Sudah apa gimana? Ini gitu. Eh, Tidakkah? Bukankah? Itu kan ada penafiannya, ya kan Ibu ya? Hmm. Subhanallah jami'an. Dan cara menjawabnya bagaimana Mas sekalian? Cara menjawab Ya. istifham manfi itu bukan antara na'am atau la. Ya kan ya Bapak ya? Mm-mm. Bukan antara na'am dan la. Tapi jawabannya antara bala atau na'am. Bala, kalau kita ingin jawaban yang positif, maka kita menggunakan bala. Bala. Bala yang artinya betul. Tulisannya seperti yang kita munculkan di layar. Bala. Bukan la an-nafiyah, bukan. Tapi bala. Artinya betul. Kalau jawabannya negatif, kalau jawabannya negatif, maka kita menggunakan jawaban na'am justru. Na'am. Kenapa? Karena na'am di situ mengiyakan penafiannya. Itu ya, Bu ya. Ya. Jadi kalau misalkan di sini pertanyaannya, Anta min Indonesia. Alaisa kadzalik, engkau dari Indonesia. Bukankah demikian? Kalau jawabannya positif, maksudnya betul dari Indonesia, betul saya dari Indonesia, berarti jawabannya seperti yang kita tuliskan di layar di sana, Hmm. bala ana min Indonesia. Tapi kalau misalkan jawabannya negatif, maksudnya bukan dari Indonesia, berarti pakainya na'am. Bagaimana? Hmm. Na'am, lastu min Indonesia. Na'am, lastu min Indonesia. Laisa sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Laisa itu termasuk fi'il, maka bisa disambung dengan dhamir langsung. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastuna, lastu, lasna.
Itu kan Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan jawabannya negatif, justru pakai na'am. Na'am, kemudian lastu min Indonesia. Betul, saya bukan dari Indonesia. Jadi mengiyakan penafian. Tapi di sini, selain cara menjawabnya yang kita harus perhatikan juga jawabannya harus sesuai dengan bacaan. Bacaannya di sana bagaimana di atas Muhammad? Ana talibun jadidun jitu min Indonesia. Ah, berarti dari Indonesia kan Ibu ya? Saya datang dari Indonesia. Ah, berarti jawabannya positif di sini. Alaysa kadzalik? Jawabannya bala. Ana min Indonesia. Hmm. Bingung tidak Mas sekalian? Sudah, Ustaz. Tidak bingung? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ini juga mewakili satu soal ini juga mewakili satu pembahasan di semester 3. Jadi materi pembahasannya beda antara nomor satu dan nomor 2. Ya kan Ibu ya? Hmm. Jayid. Berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan raqam salasah. Nomor 3, Ibu sekalian. Pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang biasa. Hal dhahabta ila Misra min qablu? Nah, apakah engkau pernah pergi ke Mesir Pergi ke Mesir sebelumnya? sebelumnya. Mm-mm. Kalau ini pertanyaannya normal, biasa. Maka jawabannya antara na'am atau la. Ya, atau ya? Hmm. Ini pertanyaan normal, biasa. Bukan pilihan, bukan istifham manfi juga. Maka jawabannya normal antara na'am atau la. Dan harus kita sesuaikan dengan bacaan di atas. Di sana bacaannya bagaimana tadi? Ana talibun jadidun jitu min Indonesia. Ma dhahabtu ila Misra min qabl. Ma dhahabtu, saya tidak pernah pergi ke Mesir sebelumnya. Berarti sudah pernah belum? Hal dhahabta ila Misra min qabl? Ma zahabtu Ya. ila Mesir min Ah, qabl. coba jawabannya. Pertama kita jawab dengan la, ya atau ya? Hmm. Saya nggak pakai lah Hmm. Ustaz jawabannya. Ah, Langsung pakai la aja. dulu. Jadi kan ini kan ada pertanyaan hal. Hal itu jawabannya antara na'am atau la. Harus kita jawab dulu, na'am atau la. Gitu ya, Bu Iya, ya? nah, Ustaz. Harus harus kita jawab dulu. Ini kan ada pertanyaan hal. Hal itu atau apakah kalau dalam bahasa kita, apakah itu kan jawabannya antara ya atau tidak. Um, uh, Kalau dalam bahasa Inggris apa Bu Nur Hayat? Yes or not. Apa namanya? Kata tanya Is. hal itu. Is. Jadi Pakai awalnya oleh pakai to be. Dia awalnya to be. diawali to be. Kalau dalam bahasa Inggris diawali to be. Maka jawabannya antara yes or no. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada kata tanya khusus seperti dalam bahasa Indonesia. Apakah? Hal? Apakah? Maka jawabannya antara ya atau tidak, naam atau la. Maka kita jawab dulu. Kita tentukan jawaban kita, naam atau la. Di sini itu jawabannya la. Ya kan Ibu ya? Ya. Jawabannya la. Setelah kita jawab la, baru kita sebutkan jawabannya. Jawaban maksudnya jumlahnya. La apa? La ma dhahabtu ila Misra min qabl. Jadi, umat sekalian, di sana ada dua penafian. Yang pertama pakai la an-nafiyah Hmm. itu sebagai Kedua jawaban ya. dari hal. Nah, Kemudian ma dhahabtu ada ma an-nafiyah juga. Ma an-nafiyah, ma an-nafiyah ini untuk menafikan fi'lun madin di situ. Seperti di bacaannya juga ma dhahabtu. Bukan dhahabtu. Jadi kalau misalkan sudah dijawab la gitu. Kalau la kemudian kalau nggak pakai ma nafiyah la dhahabtu. Katanya tidak, tapi kok saya telah pergi. Jadi nggak nyambung. Jadi tetap harus menggunakan ma nafiyah untuk menafikan fi'il madhinya. Jadi ada nafi, ada dua kata untuk menafikan di situ. Yang pertama la sebagai jawaban dari hal, kemudian ma itu untuk menafikan fi'lun madhin. Bingung tidak, Wahab? Subhanallah. saya bingung Ustaz. Saya aja yang salah. Bingung. Nggak bingung ya, insya Allah, tapi. Insya Allah nggak bingung. Alhamdulillah. Baik, hal min soal. Ada pertanyaan? لا يوجد. إن كان لا يوجد نستمر إلى
Yang Mbak. Majmu'ati soal asalnya. Kelompok soal yang kedua, umat sekali. Kelompok soal yang kedua kemarin diminta untuk apa? Hawil au hawili. Rubahlah al-kalimah allati tahtaha qad. Kata yang bergaris bawah. Ilal kalimat al-atiyah. Menjadi kata-kata berikut yang diminta di bawah di sana. Rubahlah. Hawil. Itu artinya rubahlah. Hawala yuhawilu. Merubah. Hawil. Hawili. Rubahlah. Rubahlah kata yang bergaris bawah menjadi kata-kata berikut. Di sana ada bacaan juga, mas sekalian. Khalidun nama fil fasli fa darabahul mudarrisu. Kalau diterjemahkan bagaimana ini, mas sekalian? Khalidun nama fil fasli fa darabahul mudarrisu. Khalid Hari tidur di tidur di kelas kelas. dan dimarahi Pak Guru. Maka Hmm. fa'il kan maka Khalid Hmm. tidur di kelas. Maka Marah. Pak Guru memukulnya. Ini Ya, sebenarnya Mukul. contohnya. Doroba, oh ya. Sebenarnya ini secara pendidikan kurang bagus, mas, sebagai contoh, mas. Ya, Tapi, tapi Delapan ini konap ham. ya zaman sekarang. Iya. Kalau dulu pakai pecut, Ustaz. Ya itulah kualitas pendidikan kita justru malah menurun gara-gara itu. Astagfirullahaladzim. Baik, umat sekalian. Jadi yang diminta untuk dirubah apa di sini? Kata Khalid, ya kan ibu ya? Kata Khalid dirubah menjadi Zaidun wa Khalidun yang pertama. Yang kedua menjadi Maryam. Yang ketiga menjadi Aminah wa Khalid wa Zaid. Jadi di sana berubah-berubah. Ketika Khalid itu dirubah, otomatis ada yang lain yang berubah juga. Karena Khalid di sini sebagai mubtada, maka khobarnya mengikuti. Baik, Khalid di sini kalau misalkan kita rubah menjadi domir, Khalid ini apa ibu sekalian? Domirnya? Hu. Huwa, ya kan ibu ya? Wah, Huwa. Wah, oh iya, wah. Kalau pertanyaan yang kedua, Zaidun wa Khalidun, berarti kalau domirnya huma. Ya Huma, saya, huma. Nah, huma. Ingat mas hmm. sekalian, kita di sini Khalidun nama fil fasli fa darabahul mudarrisu. Khalid ini adalah orang yang kita bicarakan, bukan yang sedang berbicara, bukan kata ganti orang pertama, bukan juga orang yang diajak bicara. Ya saya, bukan kata ganti orang kedua. Tapi Khalid di sini adalah orang ketiga yang kita bicarakan. Ya, domirnya berarti domir ghaib. Makanya di sana kalau Khalid ini kita ganti dengan domir, maka domirnya huwa. Dan makanya juga di sana fi'lunnya nama. Nama itu fi'lun untuk domir huwa, ya tuh ya. Domirnya huwa. Dan makanya di sana juga fadorobahu. Pakai domir mutasilnya juga untuk mufrad ghaib juga. Hu. Nah, itu perubahan dari huwa. Kalau huwa munfasil, hu muttasil. Berarti yang harus kita rubah berarti kan cuma dua itu saja. Nama itu domirnya kita rubah. Dan dorobahu, hu-nya itu yang kita rubah. Sedangkan dorobanya perlu kita rubah tidak? Tidak. Dorobanya tidak perlu kita rubah. Karena doroba itu fi'lun. Sedangkan fa'ilnya al-mudarrisu. Ya atau ya? Jadi yang kita rubah hanya maf'ulun bihinya saja. Yang kita rubah hanya maf'ulun bihinya saja. Hu itu. Baik, tadi kalau Zaidun wa Khalidun huma. Kalau Maryam, berarti domirnya apa? Iya. Domirnya hiya. Domirnya hiya. Bukan anti, tapi hiya. Ya atau ya? Hiya atau Iya, anti? Ustaz. Iya, orang pertama ya. Hiya. Orang ketiga yang diajak, yang Orang ketiga ya. dibicarakan. Domir ghaib kan om ya? Ghaibah di sini. Nah, Maryam. Yang kita bicarakan berarti orang ketiga. Domir ghaib. Sedangkan kalau Aminah wa Khalidun wa Zaidun ini domirnya apa? Antum atau nahnu? Ustaz, Ustaz. Antum ya, Ustaz. Yang jawabannya domirnya Aminah wa Khalid wa Zaid ini domirnya bukan antum, bukan juga nahnu, tapi hum.
Kan orang ketiga, dhamir ghaib yang kita bicarakan, mereka sedang kita bicarakan, kan itu. Berarti nggak mungkin kalau Iya, antum. Antum itu yang diajak ya bicara. Ustaz. Nggak mungkin juga Ya nahnu. Ustaz. Nahnu itu yang berbicara. Iya, Nah, gitu ya, Bu ya. Wadih ya Muhammad. Ustaz. Jadi di Iya. sini semuanya dhamirnya ghaib. Nah, ghaib. Baik. Dari sini berarti sudah kita temukan dhamirnya. Semua dhamirnya ghaib, Ibu ya. Kita ganti orang ketiga semuanya. Nah, maka tinggal kita sesuaikan. Kalau Khalidun nama fil fasli fa darabahul mudarrisu, Khalid kita rubah menjadi Zaidun wa Khalidun. Berarti Zaidun wa Khalidun bagaimana Wahad? Nah, Nama Bagaimana? fil fasli. Ah, nama Nama fil fasli. ada aliful isnainnya Ibu ya. Ada aliful Heeh. isnainnya. Jadi nama. Kenapa? Karena Zaidun wa Khalidun itu double, dua, misalnya. Domirnya huma. Huma nama. Oma sekali atau gini, kita tasrif dulu lah nama itu. Nama kalau kita tasrif, jadi huwa huma hum ya huma huna itu kan jadinya seperti kalau dulu apa? Katabu, katabat. Nah, kalau nama ini jadinya bagaimana? Nama, kita nama, namu, Nama. namat, namata, nimna. Nama. Gitu kan Ibu kan? Nah. Ah, terusnya nanti sebenarnya sudah cukup sampai situ saja nih kalau soal nih. Jadi kalau kita lanjutkan nim ta nim tuma nim tum nim ti nim tuma nim tun na nim tu nim na. Baik. Eh, kalau Zaidun wa Khalidun berarti nama karena dua, ada alifnya berarti aliful isnain. Begitu kan Ibu ya? Zaidun wa Khalidun nama fil fasli. Kemudian fadaraba huma. Dorobanya tetap sama sekali tidak berubah, bukan menjadi musanna juga jadi doroba. Tidak. Karena doroba ini fi'lun dan fa'ilnya mudarris. Mudarris tetap mudarris, ya kan Ibu nggak? Tetap satu. Ya atau ya? Ya. Maka untuk fi'lun doroba ini tidak berubah. Yang berubah itu hanya domir yang sebagai domir mutasil yang sebagai maf'ulun bihinya. Jadi fadoroba huma. Fadoroba huma. Huma kembali ke Zaid dan Khalid. Fadoroba huma al-mudarris. Bingung tidak maksud kalian untuk yang pertama ini? Tidak Ustaz. Tidak bingung ya insya Allah? Yakin? Mudah ya insya Allah? Baik, Iya. berikutnya. Rakam isnan. Nomor dua ibu sekalian. Maryam sekarang. Khalid nama fil fasli fadarabah al-mudarrisu. Khalid kita rubah menjadi Maryam. Jadinya tadi Maryam berarti Nama. dhamirnya hiya. Maryam bagaimana? Mats. Nah, Namat. Dhamirnya hiya kan? Nama namu namat. Mats. Nama Oke, Maryamu tenang. namat fil fasli. Kemudian berikutnya Dorobaha. fadarabaha. Masih di sana dhamirnya ini kembali ke Maryam. Maryam ini dhamirnya hiya tadi. Dhamir mutasilnya ha. Fadarabaha. Darabanya tidak berubah sama sekali. Fadarabaha al-mudarris. Begitu Ibu sekalian. Bingung tidak? Bingung Ustaz. Saya tadi Bagaimana? Bingungnya di mana? saya tadi salahnya itu apa namanya? Menganggap dia sebagai itu Orang apa kedua namanya? yang diajak bicara. Iya Ustaz, salah saya. Itunya di situ salahnya itu. Jadi maka kita harus menentukan di awal masih kalian. Sebenarnya di sini kalau kalau misalkan kita perhatikan Khalid nama fil fasli fa darabahul mudarris. Khalid ini Yang dhamir ghaib dibicarakan. mukhatab atau Hmm. mutakallim. Kita ganti orang pertama, kedua atau ketiga yang kita ajak bicara, yang berbicara atau yang diajak bicara atau Ya. yang dibicarakan. Ini tentu yang dibicarakan, nggak mungkin yang berbicara, yang bicara yang baca kita. Kemudian nggak mungkin juga yang diajak bicara. Ini bukan pembicaraan, ya kan Ibu? Tapi ini dibicarakan. Khalid ini dibicarakan. Berarti dhamirnya dhamir ghaib. Maryam juga demikian berarti. Dhamirnya dhamir ghaib atau ghaibah Maryam. Seperti kalau kalau misalkan nama dengan Maryamu namat, berarti di situ sudah paham dong. Kalau kalau jawabannya namat, ini ghaibah. Iya. Iya Enggak, dhamir. saya yang di situnya benar Ustaz, tapi yang di belakangnya salah. Ah, Heeh. gimana Om? Kok jadi di awal benar di belakang bisa salah gimana?
Iya, Jawabannya apa saya Om? Kalau yang kedua, doroba, dorobaki, atau apa? bukan. Tadi apa ya? Udah saya hapus tuh, saya salah. Pokoknya yang di situnya saya nggak. Dorobahu, dorobahu. Itu Dorobahat kalau nggak salah saya. Saya dorobahat kalau nggak Oh salah iya, Ustaz. Bang. Saya jawabnya dorobahat Ustaz. Salah saya. kan nggak ada taknisnya lagi. Taknisnya kenapa? Taknis itu kaitannya dengan fa'il. Taknis itu taknis yang tandanya sukun. Itu Nah, kaitannya dengan fa'il bukan dengan maf'ul bihi. Di sini doroba itu hmm. fa'ilnya al-mutasil. Jadi doroba di sini tidak berubah sama sekali doroba. Yang berubah itu hanya dhamir mutasil setelahnya yang sebagai Nah, ya maf'ul itu ya bihi. Ustadz, Pak, harus yang ini kan kedudukannya sebagai objek ya Ustadz. Keliru saya Hmm, menempatkannya Ustadz. Ya, kurang Zaid latihan doroba Ustadz. Hmm. maf'ulnya kan gitu. Nah, Dorobaha. Tapi sekarang insya Allah sudah paham ya. insya Allah Ustadz. Zaid. Berikutnya berarti raqam salasah yang ketiga umat sekalian. Aminatu wa Khalidun wa Zaidun ini domirnya apa tadi Wahad? Oh, Ya. Hum. Jadi Hmm. meskipun ada satu mu'annas di sana, atau bahkan kalau mu'annasnya dua sekalipun, selama masih ada mudzakkar, maka domirnya adalah domir mudzakkar. Hum. Gitu ya, Bu Hmm. ya? Nah, Meskipun di situ ada aminah, tapi kan selain itu mudzakkar. Yang penting ada mudzakkar maka pakai domir mudzakkar. Berarti hum domirnya, bukan hunna. Jayid. Kalau kita terapkan Aminatu wa Khalidun wa Zaidun, jadinya fi'lunnya namun. namu. Kan kalau kita urutkan nama, Hmm. nama, namu, namu, hum, Namun. namu. Ya kan ya Bu? Ya? Hmm. Jayid. وهما هم ناموا في الفصل آمنة وخالد وزيد ناموا في الفصل. Kemudian fadoroba, domirnya Hmm. tadi apa? Hum, langsung begitu. Rumah. Dorobanya Hmm. tidak dirubah sama sekali. Karena doroba ini fa'ilnya al-mudarisu. Al-mudarisu kan tetap. Berarti tidak dirubah sama sekali. Yang dirubah hanya domir mutasilnya yang merupakan maf'ulun bihi. Jadi fadorobahum. Fadorobahumul mudarrisu. Bingung tidak wahai sekalian? Hal min soal. Beda Ustadz. Saya salah. Salahnya di belakang-belakang itu saya itu Ustadz. Yang nomor 1 doang saya benar yang itunya sebagai objeknya. Yang nomor 2, 3 Hmm. dorobalnya itu belakangnya saya salah nomor 2 dan 3. Yang nomor tiga apa Om? Jawaban. Saya jawabannya nahnu Ustadz, jadi saya jawabannya dari dorobahum. Iya, saya salah itu Kan di ini situ. tadi jadi tetap. Jadi kalau di awal sebagai nomor ghaib kata ganti orang ketiga ya tetap kata ganti orang ketiga. Jadi nggak Nah, mungkin Ustadz. yang sebelumnya dibicarakan tiba-tiba jadi orang yang bicara kan. Iya Ustadz. Subhanallah. Soal Umhat, ada pertanyaan? La yujad? Lah ya Ustadz. Baik, berikutnya. Majmu'atus soal ba'da. Kelompok soal yang berikutnya. Yang jim. Adkhil atau adkhili harfa inna. Tambahkan huruf inna fil jumalil atiyah pada susunan-susunan kalimat berikut. Mudah kan Ibu ya? Inna kemarin pengaruhnya apa Ibu sekalian? Secara i'rab? Yansibul isma Nasab. wa yanfa'ul khabar. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Kalau kita terapkan pada susunan kalimat tiga ini ya, ada al-lughatul arabiyyatu sahlatun, at-tajiru ghaniyun, al-imamu fil masjidi. Mudah ini Bu sekalian. Tinggal kita tambahkan inna saja di setiap awalnya, lalu kita sesuaikan harokat isimnya. Isimnya selalu mansub, ya kan Ibu ya? Jadinya bagaimana Mas sekalian? Bu Yanti, yang pertama bagaimana? Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Sahih. Innal lughatal arabiyyata sahlatun. Inna itu menasabkan isimnya berarti al-lughata. Ini isim inna mansub. Al-arabiyyata ini ikut mansub karena sebagian na'at. Sifat.
Ikut mansub Man'ut ya juga. Ustaz. Mm. Naam sahih. Innal lughatal arabiyyata barusahlatun itu sebagai khobar. Khobarnya marfu. Ustadz, Jadi kalau jawabannya berikutnya. misalnya Naam. gini Ustadz, innahu sahlatun. Boleh ya Ustadz ya? Kita di sini mengikuti perintahnya saja. Perintahnya itu kan hanya diminta untuk menambahkan inna saja. Di awalnya, tidak dirubah-rubah menjadi dhamir. Ya kan Ibu ya? Halo? Halo? Iya, Ustaz. Ikuti saja perintahnya. Di sana perintahnya tambahkan inna. Sudah, itu saja cukup. Tambahkan inna pada setiap susunan kalimat berikut. Jadi, tidak perlu dirubah. Cukup sesuai dengan perintahnya saja. Kalau misalkan dirubah, iya, kalau dirubah bisa saja sih kalau misalkan dalam percakapan. Tapi juga harus sesuai. Kalau al-lughah itu mu'annas berarti innaha. Kan gitu Ibu kan? Apaan Nah, Ustadz? Keluar sendiri Ustadz. Maaf. Assalamualaikum. Oh ini Bu Nur Hayati juga namanya terputus Umi. Iya Ustadz, Bu Nur Hayati lagi di luar, soal lagi. Assalamualaikum. Saya ulangi lagi. Ini tadi menjawabnya cukup sesuai dengan perintahnya saja. Perintahnya tadi apa? iya. Adkhil harfa inna. Tambahkan huruf inna jumlah atiyah pada susunan kalimat berikut. Jadi Iya, Ustaz. tidak perlu dirubah-rubah menjadi dhamir. Sesuai dengan perintahnya saja tambahkan inna. Kalau Iya, tambahkan Ustaz. inna tinggal disesuaikan harokatnya. Nah, Meskipun dalam percakapan sehari-hari boleh seperti itu kita ubah ismu inna itu menjadi dhamir, tapi dhamirnya juga harus disesuaikan. Misalkan di sini al-lughah itu muannas, berarti innaha iya. sahlatun. Tapi di sini nggak perlu di dhamir Ibu ya. Ustaz. Berikutnya raqam isnan. Coba Bu Ida, at-tajiru ghaniyun jadi Innat tajiro ghaniyun. Jadinya innat tajiro. Ibu ya. Jadinya mansub karena sebagai ismu inna. Sedangkan ghaniyun khabaru inna tetap marfu. Innat tajiro ghaniyun. Raqam salasah al-imamu fil masjid. Kalau ditambah inna jadi bagaimana Muhammad? Innal imama Sahih. Jadi al-imama. Innal imama fil masjid. Al-imama itu sebagai ismu inna berarti mansub al-imama. Kemudian fil masjid tetap itu sebagai khobar. Begitu Ibu ya? Kalau tidak bingung Ibu ya? Mudah kan Ibu ya? Ini terlalu mudah namanya. Tidak bingung. Ini juga mewakili satu pembahasan di semester 3. Untuk berikutnya Mas sekalian, atau sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita berpindah? Jelas yang ini Ustadz. Berikutnya, majmu'atus soal ar-rabi'ah, kelompok soal yang keempat. Ini kaitannya dengan bilangan. Ini bilangan ya umumnya sekalian. Apalagi ini masih tanggal muda juga, masih tanggal 1. Kalau menghitung kan biasanya ibu-ibu kan teliti. Baik, umumnya sekalian. Iqra atau iqra'i al-jumlah al-atiyah. Bacalah susunan kalimat berikut. Waktubha, kemudian tulis ulang ma'a kitabatil a'dadil waridah fiha bil huruf, dengan menuliskan angka-angka yang di sana menggunakan huruf. Di sana ada 100, 1000, 20, seterusnya ditulis dengan huruf. Bukan ditulis ulang angka juga, enggak ada bedanya. Baik, ini mudah insyaallah Ibu sekalian. Bilangan-bilangan yang ada di sini mudah. Tidak banyak. Di sana yang pertama, hadzal kitabu bi 100. Mada naqul bil Arabiyyah? Bimi'ati. Bimi'ati atau bimi'atin yang betul Mas sekalian? Bimi'ati Ustaz. Bimi'ati karena naam sahih bimi'ati riyalin. Sahih karena
mi'ah di situ sebagai mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh tanwin ya kan, Om ya? Sedangkan riyalin baru mudhafun ilaih. Naam. Ya. Hadzal kitabu bimi'ati riyalin. Persis seperti yang saya tulis di layar rumah sekalian. Hadzal kitabu bimi'ati riyalin. Baik, sebelumnya kita sedikit murajaah. Kata mi'ah itu penulisannya boleh menggunakan alif. Setelah mim Oh itu iya. ada alifnya. Oh, iya. Boleh juga tanpa menggunakan alif. Gitu Ibu ya? Iya, saya pakai Boleh. alif, Ustaz. La ba'sa, dua-duanya betul. Kalau ejaan lama itu menggunakan alif. Sedangkan ejaan baru, karena sekarang sudah ada tanda baca yang lengkap sekarang, tidak seperti zaman dahulu, maka seringkali orang zaman sekarang tidak menggunakan alif. Gitu Ibu ya? Berarti Iya. saya orang lama. Ya, bukan. Bukan maksud saya. Produksi lama Bu Ida. Ustaz, saya bi alfi itunya pakai ain. Saya tulisannya kemarin yang bi alfi ain. Hadzal kitabu bimi'ati riyalin wa hadhihi ad-darajatu bi Alfi riyal. tidak tanwin juga, persis rangkaian Ya, idhofah. tapi ain, saya pakai ain Ustaz. Salah nulisnya. Alif itu pakai hamzah, nggak ada yang pakai ain. Seperti Iya, saya salah nulisnya. seperti alfamat gitu ya. Pakai a. Bukan pakai a, alfa. Alfamart. Nggak ada yang bilang alfamat. Maklum Ustaz. Jadi mungkin karena biar ke Arab-Araban gitu, jadi pakai ain alfamat. Ditanya bahasa Arab bingung kan, Ustaz? Alfa. Saya kemarin nanya sama Bu Ida nih Ustaz, yang ini yang pakai huruf ba itu jadi memajrurkan enggak? Karena kan umumnya memajrurkan. Apakah untuk bilangan juga akan memajrurkan? Saya bilang gitu. Tetap berlaku juga, kecuali kalau bilangan belasan. Kalau bilangan belasan itu kan memang mabni kan Om ya? Kalau bilangan belasan memang mabni, maka tetap fathah. Kalau bilangan belasan akhirnya tetap fathah dalam semua kondisi i'rab. Tapi selain bilangan belasan, selain al-adad al-murakkabah, itu mu'rab, maka terpengaruh oleh faktor i'rab. Kalau ada huruf jar sebelumnya ya jadi majrur berarti, gitu ya. Nah, Ustaz. Jadi seperti di sini bimi'ati bi alfi pakai hamzah dan majrur karena ada bi sebelumnya. Dan tidak tanwin sebagai mudhaf. Riyalin baru tanwin. Baru majrur. Iya. Mudhaf. Yang itunya betul, tapi tulisannya aja ain, saya salah di situ. Ingat kata alf itu pakai hamzah. Khamsina alfasanah kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan kan? Al-Qur'an. Ya, betul. Alfasanah itu pakai hamzah bukan ain kan? Oh iya. Khamsina alfasanah. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ya. Sudah dituliskan. Takdirnya. Insya Allah tidak bingung ya untuk bilangan di soal yang pertama ini, mudah masih? Tidak Ustaz. Berikutnya di Ar-Raqam Azani. Untuk yang nomor 2 ini juga mudah. Ini termasuk Al-Fadhul Uqud. Al-Fadhul Uqud itu mudah. Indi 20 riyal. Mada naqul? Ishruna. Kalau ini tidak perlu kita membingungkan masalah apakah mudzakkar atau muannas, seperti mi'ah dan alaf itu juga tidak perlu kita pikirkan mudzakkar atau muannas. Ini mau mudzakkar atau muannas ma'dudnya bentuknya tetap. Nabi indi 20 riyalan. Insyaallah mudah Ibu ya, tidak bingung ya? Tidak bingung Ustaz, yang ini alhamdulillah. Baik, mudah. Mudahlah. Alhamdulillah. Berikutnya sekalian, raqam salah. Nomor 3 Ibu sekalian. Fil fasli 19 taliban. Kalau di sini ini baru bilangan belasan. Bilangan belasan itu al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah. Bilangan belasan itu selalu mabni alal fathi, selalu akhirannya fathah dalam semua kondisi i'rab. Ya kan Ibu ya? Akhirnya selalu fathah. Dan untuk bilangan satuannya, bilangan
apa namanya 3 sampai 9, 3 sampai 9 itu selalu Menyelisih menyelisih maghrib. ma'dud. Ya kan Ibu ya? Sedangkan bilangan Heeh. berikutnya sesuai dengan ma'dudnya. Maka di sini kita harus memikirkan juga ini ma'dudnya mudzakkar atau muannas. Talib di sana mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar Mudzakkar. Ustaz. Berarti Nah, kita bilangnya tis'a atau tis'ata. Tis'ata jadi mu'anas. Tis'ata menyelisihkan, kemudian asyrata atau asyara. Asyara kalau muzakkar. Jadi asyaranya selalu sama dengan ma'dudnya. Jadi kan Ibu Ya. berarti jawabannya bagaimana? Fil fasli Tis. Fil fasli tis tis'ata asyara taliban. Jayyid fil fasli tis'ata asyara taliban. Tis'ahnya menyelisih ma'dudnya sedangkan asyara sama dengan ma'dud. Dan dua-duanya mabniun al fathi, selalu fathah akhirnya. Begitu Ibu ya? Bingung tidak Mahat? Tidak. Mudahan Ibu ya. Berikutnya, rakam arba'ah. Ini juga masih bilangan belasan. Al-a'dad al-murakkabah. Kaidahnya sama persis. Bilangan satuan yang menyelisihi ma'dud, kemudian 10-nya sesuai dengan ma'dudnya. Dan dua-duanya mabniun al-fathi. Kalau kita perhatikan di sana, ana ahfadhu 13 suratan. Suratan ini mudzakkar atau muannas? Mu'anas. Muannas. Berarti bagaimana jawabannya? Salasa menyelisihi Salasa. bilangan satuannya salasa menyelisihi jadi muzakkar. Kemudian Asyara. Puluhannya, saya puluhannya bukan asrot, saya bukan asrota. Asarota tapi yang benar apa sih? Asarota saya nulisnya Ustaz. Asrota ya sebenarnya Ustaz ya? boleh saja seperti itu. Tapi seringkali dalam penerapan umat sekalian, kalau ma'dudnya muannas, maka shinnya sukun. Oh gitu ya Ustaz ya. Dan itu berlaku juga untuk bilangan 10. Misalkan asyaratu tullabin dan asyru talibatin. Jadi patokannya itu adalah ma'dudnya muannas berarti shinnya sukun gitu. Asyru talibatin asyaratu tullabin itu kalau 10. Kalau ma'dudnya mudzakkar asyaratu tullabin, asyarah begini. Tapi kalau ma'dudnya muannas asyru talibatin. Sebaliknya kalau di bilangan belasan itu kan kata 10-nya sesuai dengan ma'dudnya. Berarti ya tetap kalau ma'dudnya muannas shinnya sukun jadi asyrata. Tapi ditulis asyrota nggak apa-apa juga Ustaz. Tapi nanti untuk kedepannya saya asyrota. Nah, insya Allah nggak masalah sebenarnya. Tapi kebanyakan dalam penerapannya, dalam prakteknya seperti itu. Kalau ma'dudnya muannas maka shinnya sukun. Gitu Ibu ya? Ustaz. Jayyid. Berarti di sana ana hafidzu 13 suratan. Itu Ibu ya. Bingung tidak Mahat? Hal min soal. Saya nggak bingung Ustaz. Aduh. Bingung ya? Jayyid. Berarti soal wahid. Tersisa satu soal Mahat sekalian di kelompok soal yang ini. Darasna ad-darsa 6. Ke-6. Ini al-a'dad al-murakkabah ya? Bukan. Yang bilangan bertingkat apa Ustaz? Bilangan bertingkat. Al-'adad at-tartibi. At-tartibi. Tertib. Darasna darsa sadisu. Bilangan bertingkat ke-6. Pelan-pelan. Mahasiswa sekalian, bilangan bertingkat itu mudah. Semua dari mulai sani, salis, rabi, khamis, sadis itu wazennya atau polanya fa'il. Lalu wazennya fa'il, polanya fa'il, ya kan juga. Gimana Ustaz? Apa Ustaz? Wazennya gimana? Wazennya fa'il, fa'ilun. Huruf pertamanya fathah panjang, kemudian huruf setelahnya kasroh. Selalu seperti itu. Sanin, salis, rabi, khamis. Itu pertama terkait dengan bentuknya. Kedua, sekalian,
rangkaian antara bilangan dan atau di sini ma'dudnya itu kan ya, antara bilangan dan adat dan ma'dudnya itu adalah rangkaian na'at man'ut, sifat dan yang disifati. Berarti bilangannya di sini jadi na'at. Bilangannya itu jadi na'at, berarti harus betul-betul sama dengan ma'dudnya Ibu sekalian. Sama persis. Di sini kalau ad-darsa di sini bentuknya mufrad, mudzakkar, ma'rifah, mansub. Ya kan Ibu ya? Mufrad, mudzakkar, ma'rifah, mansub. Maka juga as-sadisa, kita bilangnya gitu. Mufrad, mudzakkar, bukan Oh, as-sadisa. jadi saya salah nih sadisa. Tapi as-sadisa. Ma'rifah ada alnya, maka juga sama harus ada alnya juga. Ad-darsa as-sadisa sama-sama ada alnya. Kemudian sama-sama mansub juga. Ad-dar sama mansub maka as-sadisa mansub juga. Jadi betul-betul sama persis. Ini sebagai na'tun, sebagai sifat, gitu ya, Bu ya. Maka harus sama dengan man'utnya. Bingung tidak Mas kalian? Halamin soal. Tidak bingung Bilangan Ustadz, ini lupa. Nah, Saya cuma nulisnya sadisu karena tidak lupa itu rangkaian man'ut. jadi bilangan bertingkat kita ingat-ingat Mas kalian, bilangan bertingkat atau al-adad at-tartibi itu kaidahnya adalah kaidah na'at man'ut Ibu ya. Subhanallah jami'an. Hal min soal Muhammad, ada pertanyaan? Berarti kalau sebelumnya itu apa pakai domah, berarti itu bilangan itunya naktunnya pakai domah, itunya manutnya pakai domah juga Ustaz gitu ya? Pakai Kalau atlam man'utnya juga pakai gitu Ustaz. dhamma, kalau man'utnya dhamma kan ad-darsu berarti as-sadisu juga. Kalau ad-darsi, Oh ya Ustaz. as-sadisi, gitu. Sasi Mengikuti. juga. Nah. Kalau misalkan tidak ada alnya, misalkan darsun, berarti juga sama, tidak ada alnya juga. Darsun sadisun. Persis. Mengikuti. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wah? Nah, Yujud, tidak ada pertanyaan Wah sekalian? Tidak Ustaz. Ini nampaknya sudah jam 5:40 ya. Qadarullah kita baru dapat setengah. Ini mau kita lanjutkan atau gimana Om? Atau kita sambung di pekan depan Om? Jadi pekan depan hari Sabtunya belum langsung mengerjakan soal, tapi masih melanjutkan pembahasan ini. Atau ibu-ibu sekalian pengennya ini diselesaikan pekan depan langsung mengerjakan soal aja ya? Gimana? Atau gimana? Pekan depan dibahas lagi Ustaz, sisanya Ustaz, biar lebih afdol. Pekan depan, ya? Kalau saya begitu. Nggak tahu Iya, kalau sama Ustaz. Insya Allah berarti kita lanjutkan pekan depan saja Ibu ya. Iya. Ustaz. Bu Ida, ngomong-ngomong Bu Ida sudah sehat? Bu Ida kemarin kan kurang enak badan. Alhamdulillah. Mungkin capek Ustaz. Iya betul. Ini bolak-balik. Dan berjalan masih di Bandung Bu? Enggak, di Surabaya sudah. Sudah di Surabaya lagi. Oh, sudah di Surabaya. Mungkin mabuk. Masuk angin Bu. Pusing. Iya. Padahal mabuk itu haram ya Ustaz ya. Homer, karena Homer itu. Ini mabuk perjalanan. Iya, mau muntah, aduh haram nanti gitu. Allah jami. Allah yahfadukum. Allah yahfadukum jami'an. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu Ibu ya. Insya Allah kita sambung di depan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Next bihadzal qadar kita cukupkan Uhat karena ini sudah mau maghrib, nggak tahu di tempatnya Bu Ida sudah maghrib atau belum? Sudah Ustaz. Barusan. Ya? Nah, Uhat sekalian, naktafi bihadzal qadar, narjullaha an yanfa'ana wa an yubarikana fima ta'allamna wa narjullaha an yataqabbal minna a'malana وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Jazakumullah Ustaz. khairan. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.